Sidang gugatan perdata Rp125 triliun terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka kembali ditunda. Ketua Majelis Hakim Budi Praitno mengatakan penundaan sidang dikarenakan dokumen-dokumen terkait legal standing pihak tergugat yaitu Gibran dan tergugat 2 KPU RI belum lengkap. Sidang berikutnya Senin, 22 September 2025 untuk melengkapi legal standing dari T1 dan T2, kata Budi Praitno dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 15 September 2025. Pantauan tribunnews.com di ruang sidang Soebekti II, Subhan, selaku penggugat tampak duduk sendiri tanpa didampingi kuasa hukum. Sedangkan di meja para termohon, terdapat 3 orang pengacara yang mewakili Gibran Rakabuming Raka. Kemudian, ada 2 orang kuasa hukum dari KPU RI. Dalam menghadapi perkara ini, Gibran Rakabuming Raka mengutus 3 orang pengacara dari kantor Raka Law Firm yang berkantor di Jakarta. Para pengacara menerima kuasa langsung dari Gibran pada tanggal 9 September lalu. Kami 3 orang, ucap pengacara Dadang Herli Saputra usai persidangan. Dalam gugatan ini, Gibran dan KPU dituntut untuk membayar uang ganti rugi senilai Rp125 triliun kepada negara. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian material dan imaterial kepada penggugat dan seluruh warga negara Indonesia sebesar Rp125 triliun dan Rp10 juta dan disetorkan ke kas negara. Demikian bunyi petitum. Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden, cawapres, yang dahulu tidak terpenuhi. Untuk itu, Subhan selaku penggugat meminta agar majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Subhan juga meminta agar majelis hakim menyatakan status Gibran saat ini sebagai wapres tidak sah. Subhan Palal mengajukan gugatan perdata kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu dilayangkan lantaran Subhan Palal menduga adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Gibran dan KPU RI pada Pilpres 2024 lalu. Subhan Palal menduga, berkas persyaratan yang diajukan Gibran sebagai calon wakil presiden diduga cacat. Pasalnya, Gibran mendaftar menggunakan ijazah SMA dan strata 1, S1, luar negeri. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Pemilu, yang mengatur syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden pada pasal 169 huruf R menyatakan, persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah R. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Subhan Palal berpandangan, hal ini jelas bertentangan dengan ijazah Gibran yang berasal dari luar negeri. Diketahui, Gibran mengemban sekolah menengah atas, SMA, di Orchid Park Singapura dan melanjutkan University Technology Sydney Australia. Subhan dalam gugatannya juga mengajukan kerugian material dan imaterial. Dalam gugatan material, ia mengajukan uang sebesar Rp10 juta. Sedangkan, dalam kerugian imaterial, ia mengajukan Rp125 triliun. Dia beralasan, permintaan uang Rp125 triliun itu diajukan lantaran perbuatan melawan hukum yang merugikan negara. Sehingga, dia berencana membagikan uang itu kepada seluruh rakyat Indonesia dengan besaran masing-masing Rp450.000. Sistem negara hukum itu tadi yang rusak, kan? Maka kerusakan ini kerugian itu nanti saya bayarkan kepada negara untuk semua warga negara Indonesia kalau nggak salah jumlahnya 285 juta. Uang Rp125 triliun itu dibagi ke seluruh warga negara Indonesia. Itu, kalau dilihat dari sisi itu kecil. Kerugian yang saya minta dari orang per orang. Sekitar Rp450.000-an, jelasnya. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.